Lin Tian hanya ingin menghukum iblis. Lin Nai tidak peduli siapa namanya. Tetapi wanita itu memperkenalkan dirinya, nama saya Su Jing. Saya pendiam dan pendiam. Saya dari 3 keluarga, keluarga Su. 3 keluarga? Iya. Su Jing senang melihat Lin Tian melihat dirinya sendiri, tetapi Lin Tian berkata, saya beruntung. Saya hanya bertemu 2 keluarga dalam beberapa hari. Su Jing terkejut dan berkata, aku pernah mendengar tentangmu dan keluarga tulang. Lalu, Su Jing berkata, selama kamu bisa membantuku, kamu akan menjadi tamu keluarga suku di masa depan, dan keluarga tulang tidak berani mempermalukanmu sesuka hati. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kami sama sekali tidak takut pada keluarga tulang, jadi bisakah kamu memikirkan yang lebih baik, atau kondisi yang bisa membuat jantungku berdebar kencang? Su Jing tercengang. Dia tidak menyangka Lin Tian tidak bisa melihat manfaatnya. Pikirkan dengan cepat, atau temanku akan marah. Lin Tian melihat keluar dan masih di sana. Jika Anda bersedia membantu saya bersedia memberi Anda contoh. Tidak, kamu memberiku masalah, tidak baik. Lin Tian segera menolak, tetapi Su Jing sedikit sedih, dan sedikit kesal, aku wanita tercantik di dunia. Lin Tian tersenyum pahit setelah mendengar ini. Ingin menggunakan trik kecantikan? Tidak, maksudku, jika aku tidak jelek dan kamu tidak melihatku, aku akan memberimu masalah. Apa masalahnya? Ya, kamu pikir aku gadis jelek. Menikahimu berarti membuat masalah bagimu. Su Jing memohon, tetapi Lin Tian berkata, ini benar-benar sentimental. Lin Tian selesai berkata, berbalik, berniat pergi dari sini, dia tidak ingin memiliki satu hutang emosional lagi. Gambar semacam ini, Lin Tian melihat banyak, terutama di negeri dongeng, sekelompok peri, peri dan peri, serta orang suci. Lin Tian tidak punya waktu untuk lari. Saat ini, saya tidak akan menempatkan diri karena orang yang tidak saya kenal. Su Jing sangat khawatir sehingga dia memaksanya untuk bertarung. Tiba-tiba, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan kemudian mereka menangkap Lin Tian. Akhirnya, tetesan ini berubah menjadi penutup biru air. Saya hanya bisa melihat bahwa kanopi terperangkap di hutan, dan kemudian saya bisa melihat kelopak bunga berenang di kanopi, seperti perpaduan mantra kayu dan air. Melihat langit hutan, matanya berbinar dengan cahaya aneh, keterampilan aliran air bunga plum. Iya, keterampilan air bunga plum. Bunganya memiliki aroma yang khas. Setelah mendengarnya untuk waktu yang lama, jiwa akan sedikit lelah dan secara bertahap tertidur. Namun, penutup yang dibentuk oleh arus sangat keras dan tidak dapat dibuka dalam serangan umum. Lin Tian membelai arus dengan satu tangan, dan menemukan bahwa itu memiliki 6 lapisan. Lin Tian berkata, seharusnya ada 6 lapisan. Bagaimana Anda tahu? Su Jing memandang Lin Tian dengan ragu, dan Lin Tian bertanya, saat ini, siapa kamu? Aliran air. Tentu saja, ini Shizuku. Su Jing berkata dengan bangga, dan Lin Tianxin bertanya dengan gemetar, dia masih hidup. Tentu saja, Shizuku adalah legenda dari seluruh dunia. Setelah memasuki Kyushu, dia menjadi imam besar kerajaan air Kyushu. Kyushu, apakah dia di Kyushu? Tentu saja, dia adalah pria saat ini di Kyushu. Jika dia tidak bisa pergi, saya akan meminta bantuannya. Aku tidak akan bertanya padamu. Su Jing memiliki sedikit jalan napas limpah. Jari-jari Lin Tian berenang di perairan ini. Tiba-tiba, kelopak bunga dikeluarkan, dan aliran kelopak bunga hilang. Segera, kecepatan aliran melambat, dan kemudian berubah menjadi genangan air di tanah. Su Jing menatap, kamu. Saat ini, dia seharusnya mengajarimu ilmu pedang. Lin Tian berbalik dan menatap Su Jing, yang segera berjaga-jaga. Kamu, apakah kamu mata-mata negara lain di Kyushu? Mata-mata? Ya, tuanku berkata bahwa banyak orang di Kyushu ingin mendapat masalah dengan Shizuku, tetapi mereka selalu datang ke dunia untuk menemukan murid-muridnya jika mereka tidak dapat membantu Shizuku. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan. Jadi, ada banyak magang di 4 lautan? Tentu saja, dia sangat terkenal di seluruh dunia. Ada banyak murid yang mendominasi di seluruh dunia. Misalnya, pemimpin suku aliansi Tianlong adalah muridnya. Semua orang memanggilnya Shui Shui Tianlong, yang merupakan penghormatan terhadap leluhur Shui Shui. Lin Tian mengerti dan bertanya, katakan, apa yang Anda ingin saya lakukan? Apakah Anda ingin membantu saya? Lin Tian mengangguk, tapi Su Jing waspada. Bagaimana jika Anda seorang mata-mata? Kalau begitu kamu juga tidak bisa percaya padaku. Lin Tian selesai, siap untuk membuka pintu, dan Su Jing berkata, kalau begitu bantu aku, kondisi apa yang kamu butuhkan? Tidak dibutuhkan. Setelah Lin Tian mengucapkan 3 kata, Su Jing bertanya-tanya, sangat berbeda dari apa yang baru saja dia katakan. Aku membantumu hanya karena aku melihat arus. Setelah Lin Tian selesai, Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda pengagum Shizu saya? Pengagum? Ya, banyak orang menyembah Shizuku. Begitu banyak orang suka membantu orang lain atas nama Shizu saya. Su Jing berkata dengan bangga. Lin Tian bertanya dengan suara, ayolah, ada apa?
Su Jing ragu-ragu, "Tuanku, aku pergi ke susunan abadi yang terpisah-pisah di laut karena kesalahan, dan kemudian aku tidak bisa keluar. Saya ingin mencari seseorang untuk membantu saya, tetapi saya tidak dapat menemukan ahli arai yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku melihatmu hari ini, dan kurasa aku bisa memintamu untuk mencoba." "Tuanmu?" "Ya, tuanku adalah salah satu murid Shui Shizu." Su Jing menjelaskan, dan Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, "Apakah jauh dari sini?" "Sekitar 2 hari. Saya harus menunggu. Saya ada permainan di malam hari." Lin Tian berkata dengan tenang, sementara Su Jing mengangguk berat, "Ya, aku akan menunggumu." Selesai berkata, Lin Tian keluar dari sini, dan setelah melihat Lin Tian akhirnya keluar, iblis yang tergantung berkata, "Kamu nak, akhirnya mau keluar." Lin Tian tidak berbicara, tetapi Su Jing melepaskan ikatan iblis. Mo Chong tiba-tiba menatap Su Jing setelah dia seluruh orang santai. "Kamu gadis kecil, jika bukan karena kamu mengejarnya, aku akan membersihkanmu lebih awal." "Mengejar? Setelah apa?" Su Jing itu mempermalukan cara, ejekan berat iblis. "Apakah itu kamu menyukai anak ini, bukan? Percaya atau tidak, aku akan menggantungmu lagi." Cara Su Jing itu, tetapi iblis bersembunyi di belakang Lin Tian, "Lalu untuk apa kamu mengundangnya ke ruang rahasia?" "Saya baru saja mengundangnya untuk membantu." Su Jing berkata dengan tergesa-gesa, dan iblis itu bertanya, "Tolong, mengapa Anda tidak datang kepada saya? Apakah Anda tahu arainya?" "Saya tidak mengerti." Iblis menggelengkan kepalanya, dan Su Jingbai berkata, "Saya tidak mengerti. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Apakah itu terkait dengan arai?" Iblis bertanya. "Ya, sekarang Anda tahu apa yang saya cari?" Jalan napas Su Jing sunyi, dan iblis menatap Lin Tian dengan aneh dan bertanya, "Benarkah?" "Iya." Rahmat Lin Tian terdengar, tetapi Mo Song ragu. Pada saat ini, Su Jing menatap Lin Tian Dao, "Aku akan mencarimu nanti malam." Selesai berkata, Su Jing melambaikan satu tangan, pemandangan di sekitar berubah, dan 3 sihir berat kembali kepap. Hanya 3 orang yang berdiri, dan satu wajah ajaib yang berat terkejut. Susunan lapisan ganda ini sangat menarik. Pada saat ini, Yulau kembali, tetapi dia sedikit memar, dan dia tampaknya sangat menderita. Kata iblis. Yulau tiba-tiba berkata, "Orang-orang itu, kudengar aku bersamamu, mereka tidak hanya tidak meminjamkanku uang, tapi juga memukuliku." Setelah mendengar ini, iblis segera menjadi marah. "Orang-orang ini, apakah mereka gila? Ayo, ayo pergi." Yulau tidak berdaya, tetapi sekelompok orang keluar, dan mereka semua tampak seperti pesolek. Para pesolek ini mengepung Lin Tian dan yang lainnya sejenak, dan seseorang bercanda tentang Yulau. "Yulau, mengapa kamu ingin mati dengan sekelompok orang yang tidak berhubungan?" "Tuan-tuan, ini urusan saya." Yu yang lebih tua sopan kepada semua, dan mereka yang disebut Childes kecil tertawa satu persatu. Mo Chong menyingsingkan lengan bajunya. "Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu." Salah satunya memiliki wajah yang cantik, tetapi terlihat seperti hambatan, dan itu seperti kakak laki-laki dari saudara laki-laki yang kekanak-kanakan ini. "Apakah Anda tahu siapa saya?" Pemuda itu membenci iblis. "Jangan menyinggung perasaanku. Dia adalah cucu dari tetua, Jiasin," Kaisar mengingatkannya. Jiasin menatap iblis Chong sambil tersenyum. "Sekarang aku tahu aku akan datang, beranikah kamu menghancurkanku? Apa menurutmu aku akan takut padamu? Ini adalah suku aliansi Tianlong. Jika kamu berani menyentuhku, kakekku dan banyak lainnya, kamu akan didiskualifikasi dan dibunuh." Kata Jiasin bangga. Magic Heavy bertanya-tanya, "Apakah kamu juga untuk pesanan hadiah?" "Tidak, aku membalaskan dendam untuk kepala suku." Kata Jiasin sambil tersenyum, dan kemudian pemimpin band dibawa masuk. Pemimpin band sedang berbaring di tandu, tetapi dia sangat menghormati Jiasin, dan menyanjungnya, "Tuan Jia, saya tahu bahwa Anda akan membuat keputusan untuk saya." Jiasin juga mengangkat kepala dan dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membayarmu 2 kali lipat jika aku di sini hari ini." "Terima kasih, Tuan Jia." Pemimpin band berkata dengan penuh semangat, dan dia diam-diam senang. Untungnya, Tuan Muda Jia kembali hari ini. Dia bisa membantu. Magic Heavy ingin memperbaiki Jiasin ini, tapi Jiasin menggoda Magic Heavy dan lainnya, mudah diminum, dan ingin mendapat tempat di Kyushu. "Sederhana?" Sihir berat aneh bertanya, dan Jiasin Xie tersenyum, "Benar, itu kultivasi diri, berlutut kepada pemimpin band untuk mengakui kesalahan, dan kemudian, seperti dia, membuat pendirian, saya akan memberi Anda kuota." Iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memukul Jiasin dengan telapak tangan di udara. Namun, Jiasin memiliki senjata ajaib untuk menangkal semua serangan iblis sekaligus. Jiasin berkata dengan bangga, "Ada apa? Ingin menyerang saya?" "Maaf, tapi aku punya senjata ajaib. Seranganmu tidak akan menyakitiku sama sekali." Iblis. Mendengar ini, jalan napasnya menyebar, dan dia berencana untuk menyetrumnya sampai mati dengan kekerasan. Tapi Jiasin menggoda, "Jika kamu berani melakukannya, maka kamu akan dikejar oleh seluruh penjaga pulau."
Mocong terlahir sombong, bagaimana dia bisa terikat oleh aturan ini, jadi dia berencana untuk memulai, dan Su Jing muncul, apa yang terjadi? Melihat Su Jing datang, Jia Xin langsung berkata sambil tersenyum, Nona Su, kamu datang. Ini tempatku. Apakah menurutmu kedai saya mudah diganggu ketika Anda membawa begitu banyak orang untuk membuat masalah di sini? Pertanyaan Su Jing. Jia Xin berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Nona Su. Aku akan pergi setelah memperbaikinya. Perbaiki mereka? Su Jing menatapnya, dan Jia Xin berkata, ya, orang-orang ini adalah buronan, dan mereka menyakiti pemimpin band, jadi pembalasan hari ini harus dihitung olehku. Iya? Su Jing berkata dengan dingin, dan Jia Xin berkata, ya, Nona Su, saya akan pergi setelah saya selesai. Tapi mereka adalah temanku. Jika kamu ingin berurusan dengan mereka, kamu harus bertanya padaku dulu. Kata Su Jing. Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan menjadi hidup. Jelas, semua orang tahu siapa Su Jing. Tapi wajah Jia Xin berubah, Nona Su, mereka adalah tahanan buronan keluarga Tulang. Apa yang terjadi dengan keluarga Tulang? Tuan muda keluarga Bone, itu masih tunanganmu. Tidak baik bagimu untuk menghadapinya seperti ini. Jia Xin tahu bahwa dia tidak berani melawan keluarga Su, tetapi dia pindah dari keluarga Gu. Tunangan? Siapa yang mengizinkannya? Su Jing berkata, dan Jia Xin tersenyum canggung dan berkata, ya, seluruh dunia tahu itu. Itu angan-angannya. Tapi dia pergi ke rumahmu untuk melamar pernikahan. Jika saya tidak setuju, itu tidak masuk hitungan. Jadi jangan menakut-nakuti saya dengan keluarga Tulang. Saya tidak takut. Jalan napas Su Jing. Jia Xin agak sulit untuk dikendarai, sementara Mocong menertawakan Su Jing dan berkata, gadis baik, karaktermu, aku menyukainya. Pergi. Su Jing melotot, dan iblis memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, kamu gadis kecil, kamu memiliki temperamen yang baik. Apa gadis kecilku? Apakah Anda harus membersihkan mulut Anda? Lin Tian memandang Mocong, dan dia tersenyum, bukankah sesuatu terjadi ketika kamu pergi ke ruang rahasia barusan? Jika aku memberitahumu identitasnya, kamu tidak akan merasa seperti itu. Lin Tian menatap iblis dan berkata dengan dingin. Sihir berat penasaran, apa identitasnya? Lin Tian ragu-ragu dan berkata, saya akan membicarakannya nanti. Mocong berkata, tapi Jia Xin menatap beberapa dari mereka dan berkata, kamu memiliki kemampuan untuk bersembunyi di kedai ini sepanjang waktu, jika tidak, aku akan menemukan kesempatan untuk membersihkanmu. Selesai berkata, Jia Xin pergi dengan orang-orang yang tertekan, dan Su Jing menatap Lin Tian dan yang lainnya, jika tidak ada yang terjadi, jangan pergi dari sini sebentar. Jika mereka berani menghentikan saya berjanji untuk menindak mereka, kata Morgan. Su Jing memandang rendah wajahnya, dan kemudian menatap Lin Tian Dao. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada penjaga toko untuk saya. Setelah Lin Tianen mengeluarkan suara, Su Jing berbalik dan pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia berkata kepada penjaga toko, jika mereka ingin minum sesuatu, berikan kepada mereka. Ini milikku. Ya rindu. Suara ramah penjaga toko itu, tetapi iblis yang berat mendengar segera senang cemas, buru-buru mendatangi penjaga toko bahwa, saya ingin yang terbaik. Penjaga toko membenci dan menatap iblis, tetapi dia masih mengeluarkan sebotol anggur yang baik, yang ditandai dengan 10 juta batu berwarna-warni. Semua orang di sekitar menunjukkan rasa iri. Morgan mengambil anggur dan kembali ke kursi, lalu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu bisa mendapatkan perawatan yang begitu baik jika kamu membantuku. Ribuan batu berwarna-warni, beraninya kamu meminumnya. Lin Tian bercanda, tetapi iblis Chong berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak bisa meminumnya jika kamu toh tidak menghabiskan uangmu sendiri? Pikirkan anggurmu sendiri. Lin Tian tidak berbicara setelah dia selesai, tetapi iblis ragu-ragu dan berkata, saya akan menyesapnya. Yulau di satu sisi tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa menatap iblis Chong dan Lin Tian dengan keraguan. Saat ini, kepala band di luar kedai berkata, Tuan Jia, Nona Su, terlalu tidak sopan. Siapa yang menjadikannya anggota keluarga Su dari 3 keluarga? Kata Jia Xin dengan marah. Haruskah kita memberitahu keluarga Tulang? Pemimpin band tahu bahwa jika Su Jing memaksanya untuk membantu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Jia Xin berpikir bahwa dia bisa memilikinya, dan dia tertawa, oke, atur sekarang. Tetapi pada saat ini, boom, kedai di belakangnya, tiba-tiba meledak, seluruh kedai terbelah, dan orang-orang di dalam semua jenis sumpah serapah. Jia Xin dan para pesolek itu menoleh ke belakang satu persatu, dan melihat wajah berat setan merah, dan seluruh orang tertawa seperti orang gila, minuman enak, minuman enak. Orang-orang di kedai bersembunyi di tempat yang aman di semua tempat dan berkata, bajingan ini, dia mabuk setelah hanya minum sedikit? Anggur ini benar-benar busuk. Seseorang memarahi. Iblis tersandung dan menatap sekelompok orang Jia Xin dengan anggur berharga di tangannya dan berkata, kamu, ayo. Bermainlah denganku. Aku sudah memberikan wajah Nona Su, kata Jia Xin, melotot. Jangan tidak sopan.
Pada saat ini, Su Jing datang, melihat situasi di sekitarnya, mengerutkan kening, dan memandang Lin Tian. Ada apa? Anggurmu terlalu kuat. Lin Tian tersenyum canggung, tetapi penjaga toko mengeluh, mengatakan bahwa iblis itu tidak berat. Su Jingqi berteriak kepada iblis itu, berhenti sekarang. Sihir berat mengabaikan, tetapi pergi ke Jiasin selangkah demi selangkah, dan Su Jing ingin pindah. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Yah, dia dalam keadaan ini, dan dia akan menyimpannya untuk sementara waktu. Tidak, dia akan terluka." Su Jing tahu identitas Jiasin dan yang lainnya. Jika mereka terbunuh di sini, itu bukan hal yang baik. Tapi keterampilan aliran air bunga plum Su Jing baru saja dikalahkan, dan ditendang oleh iblis. Tapi Jiasin berkata, "Nona Su, saya tidak perlu memberi Anda wajah." Su Jing mengerutkan kening, tetapi Jiasin memanggil orang-orang di sekitarnya, "Ayo, bersihkan dia untukku." Satu persatu, para pesolek tidak bisa menahan diri sampai Jiasin berkata bahwa orang-orang bergegas keluar. Satu persatu, roh terbuka, 2 bintang, 3 bintang, dan 4 bintang, Jiasin. Jalan napas juga merupakan awal dari 50 juta, jadi orang-orang ini sangat kuat di daerah ini. Namun, ketika semua jenis pedang, dan mantra jatuh pada iblis yang berat ini, ada lapisan kristal ungu di sekitar iblis yang berat. Ini membuat semua orang di ruangan itu menatapnya. Mereka tidak percaya bahwa dia mengerikan. Dan dia menatap Jiasin dan yang lainnya dan tertawa, "Ayo, boneka kecil, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Jiasin tidak mau naik lagi. Hasilnya sama. Dia tidak bisa menjatuhkan iblis lagi. Ini membuat Jiasin bersenandung, "Aku tidak bisa membawamu." Setelah itu, Jiasin mengeluarkan pil dan melemparkannya langsung ke iblis yang berat. Iblis berat itu dipukul secara langsung. Namun, segera, iblis berat itu bangkit kembali, dan semuanya baik-baik saja. Dia juga dengan cepat mencapai Jiasin dan memukulnya secara langsung. Jiasin terluka parah di tempat, tetapi dia menangkap pegangannya seperti jalan napas. "Kamu ingin mati?" Selesai berkata, Jiasin ini mengeluarkan rune untuk dilempar ke langit, di langit segera kembang api menyebar. Tiba-tiba, ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Jiasin, dan Jiasin memerintahkan, "Turunkan orang ini untukku." Iya. Orang-orang itu segera mulai, dan pemimpin band sangat senang, "Biarkan Anda memprovokasi saya, inilah akhirnya." Awalnya, dia takut pada Su Jing, tapi sekarang Su Jing tidak bergerak. Jiasin juga tidak terkendali. Dia langsung meminta orang-orang di kantor sesepuh untuk membersihkan orang-orang ini. Tiba-tiba, seluruh pemandangan menjadi ramai. Namun, para ahli di rumah tetua masih tidak bisa menganggap serius iblis. Su Jing tahu bahwa iblis itu mengerikan. Namun, iblis menyakiti orang dengan segala macam kekuatan anggur. Oleh karena itu, hasil dari para tetua itu sangat menyedihkan. Bahwa Jiasin tidak mau memanggil orang, tetapi iblis melompat lagi, tiba di Jiasin, meraih kerah bajunya dengan satu tangan. "Apakah kamu tidak memiliki senjata ajaib yang sangat kuat? Keluarkan dan lihatlah." Jia. Sin bersenandung, "Mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Tidak terlihat? Lalu aku akan menyerahkanmu." Selesai berkata, kejahatan berat melemparkan Jiasin ke tanah dengan paksa, lalu satu kaki menginjak wajahnya. Semua orang tercengang, dan Jiasin Dao berkata, "Kakekku, ayahku, tidak akan membiarkanmu pergi." "Benarkah? Biarkan mereka datang." Magic Heavy benar-benar lupa apa yang harus diteriakkan. Jiasin sangat tertekan, sampai pemimpin merah muncul bersama orang-orang, dan pemimpin band segera mengeluh, "Pemimpin merah, Anda tahu, orang-orang ini membuat masalah di sini lagi." Jiasin berseru dengan penuh semangat, "Kapten Merah, cepat, turunkan dia dengan cepat." Kapten Merah mengerutkan kening. "Ini kamu lagi. Mereka bilang mereka ingin bermain denganku, tapi aku tidak ingin merepotkan mereka." Kapten Merah tahu bahwa para pesolek ini rusuh, jadi dia mengerutkan kening. "Begitukah, Tuan Jia? Aku tidak akan bermain sekarang, kan?" Jiasin tahu apa yang salah, teriaknya cemas. Kapten Merah harus berkata kepada iblis, dia telah berhenti bermain. Dia bilang tidak bermain, tidak bermain. Apa yang Anda inginkan? Kapten Merah khawatir, dan senyum lebar ajaib berkata, "Barusan mereka pertama kali memprovokasi saya, tetapi juga pertama kali menyerang saya, jadi saya harus mengalahkan mereka." Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling menatap, tetapi Jiasin sedang terburu-buru. "Anda mabuk. Apa hubungannya denganku? Aku mabuk, tapi apakah aku memukulmu?" Ketika iblis berbicara lagi, dia merasa dipukuli, bahkan orang-orang di dekatnya pun dibutakan. Lin Tian tertawa, sepertinya 10.000 tahun telah berlalu, dan IQ telah tumbuh sedikit. "Jiasin Kukiao, dasar nakal. Kemudian Anda bertanya kepada gadis ini apakah Anda memprovokasi saya terlebih dahulu, dan kemudian saya mabuk dan keluar dari pub ini, dan kemudian Anda mulai melawan saya." Iblis Chong itu masih menarik Su Jing untuk bersaksi. Su Jing tertegun dan berkata, dia minum anggur, tapi sebenarnya Tuan Jia yang melakukannya lebih dulu. Jiasin berpikir bahwa Su Jing tidak peduli, jadi dia bisa memberi Mo Chong pelajaran.
Pada akhirnya, Mocong memberinya pelajaran yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kapten Merah memandang Jia Xining dan Said. Tuan Jia, ini salahmu. Anda sebaiknya meminta maaf kepada orang lain. Maaf, mengapa? Jia Xin menolak untuk menerimanya, dan Kapten Merah ragu-ragu. Ini tangan pertamamu, dan semua orang menonton. Jia Xin tertekan. Tapi aku adalah cucu dari yang lebih tua. Apa orang luarnya dalam aliansi suku ini? Apa yang ingin dikatakan pemimpin merah? Tetapi Su Jing berkata, jangan katakan kamu adalah cucu dari yang lebih tua. Anda adalah yang lebih tua di sini. Anda tidak bisa menyakiti orang sesuka hati. Jika tidak, siapa yang akan mematuhi aturan suku aliansi Tianlong? Ini memaksa Jia Xin tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya dia harus berkompromi dan berkata, oke, saya akan minta maaf padanya. Ayo, cepat, kata Morcong penuh kemenangan. Maaf, apakah itu baik-baik saja? Jia Xindao itu, dan sihir berat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak puas. Apa yang Anda inginkan? Ayo, bersujud padaku. Iblis meminum anggur lagi, dan itu gila untuk dimainkan, terlepas dari mata orang-orang. Jia Xin sangat marah sampai dia menggigit giginya. Tetapi untuk bertahan hidup, dia harus bersujud. Setelah darah berada di dahinya di penghujung hari, kejahatan itu menendangnya. Jangan memprovokasi saya lagi, atau saya akan meledakkan Anda. Jia Xin itu berguling-guling, dan kemudian menegur itu. Adapun pemimpin band, dia takut membiarkan orang lain membawanya pergi. Kapten Merah tahu bahwa tidak akan begitu, jadi dia berkata tanpa daya, saya pikir Anda harus segera pergi dari sini, atau sesepuh tidak akan membiarkan Anda pergi. Namun, iblis menggelengkan kepalanya dan terus minum dan berkata sambil tersenyum, tidak, kami tidak akan pergi. Kapten Merah itu mengerutkan kening, dan akhirnya tidak punya pilihan selain membawa orang pergi. Beberapa orang di kedai juga mundur satu demi satu, karena takut terpengaruh oleh iblis. Namun, sihir berat sangat senang. Dia mendatangi Lin Tian dan menepuk bahu Lin Tian. Bagaimana? Apakah saya lebih baik dari Anda? Ini cukup kuat, dan saya juga telah menghancurkan pap orang lain. Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum, sementara Mocong menatap Su Jing dan berkata, ini, gadis. Jangan panggil aku cewek, namaku Su. Su Jing melotot, dan iblis Chong ragu-ragu, oke, Nona Su, akun hari ini adalah milikku. Aku akan membayarmu jika aku punya uang di lain hari. Su Jing terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia meminta penjaga toko untuk memperbaikinya dengan cepat. Namun, jelas bahwa iblis belum cukup bermain, terutama anggurnya belum bangun, dan seluruh orang mengambang. Lin Tian tidak punya pilihan selain mengeluarkan jarum dan menusukkannya ke tubuh iblis. Iblis tertegun dan melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat apa yang lupa dilakukan oleh sihir berat, mereka semua tampak terkejut, dan Yulau berkata dengan malu, kamu baru saja melakukan hal yang mengerikan. Oh, seberapa mengerikan? Iblis bingung lagi, dan setelah menjelaskan masalah itu kepada yang lebih tua, dia menatap, benarkah? Saya memberi pelajaran kepada orang-orang itu? Ya, ini gila. Yula memikirkannya dan takut, tetapi iblis menatap Lin Tian. Kamu juga tidak menghentikanku. Aku sudah memberitahumu untuk tidak minum, tetapi kamu menginginkannya. Ini bukan salahku, kata Lin Tian Xiao, dan Morcong buru-buru meminta maaf kepada Su Jing, dan akhirnya berjanji, gadis ini, akun ini, aku akan membayarnya kembali. Su Jing menatapku dan ingin membunuh orang. Aku sudah bilang, jangan panggil aku cewek. Nah, apakah Anda punya cara yang berat dan canggung? Dan mereka semua menyelipkan satu demi satu, dan setelah mendengar percakapan itu, dia menyadari bahwa dia baru saja mendiskusikan pertanyaan ini dengan Su Jing. Ini membuat iblis merasa malu dan berkata, aku baru saja lupa. Jangan bicara padaku lagi. Su Jing berbalik dan pergi, tetapi Mocong harus menatap anggur di tangannya. Dia tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Lin Tian. Ini dia. Kamu tidak minum? Saya baru saja kehilangan muka. Saya tidak bisa minum lagi, atau saya akan ditertawakan sampai mati. Mocong tidak punya pilihan selain mencari tempat duduk. Lin Tian mengeluarkan jarum setelah anggur ajaib yang berat didorong keluar, dan kemudian menyindir. Saya katakan sebelumnya, Anda tidak bisa minum, tetapi Anda tidak percaya. Lain kali. Berbagai jaminan sihir berat, tetapi jenius Lin tidak akan mempercayainya. Namun, iblis Chong mengganggu Lin Tian dan yang lainnya untuk bertanya apa lagi yang dia lakukan barusan. Lin Tian mengabaikan ini, sementara Yula menjelaskannya. Namun, dia berada di kediaman tetua saat ini. Jia Xin terluka parah dan kembali. Tiba-tiba seluruh kediaman menjadi ramai. Saya ingin melihat ayah dan kakek saya. Jia Xin tidak sabar untuk berteriak kepada pengurus rumah tangga, yang malu, penatua ditutup. Pengurus rumah tangga sibuk di luar. Tidak, saya ingin melihat mereka, saya ingin melihat mereka. Jia Xin menyingkir, tetapi pengurus rumah tangga tidak tahu harus berbuat apa. Jia Xin harus mengeluarkan batu itu untuk berkomunikasi dengan ayahnya. Dia tidak menyimpannya sampai beberapa saat kemudian. Pengurus rumah tangga memandang Jia Xin dengan rasa ingin tahu.
Tuan muda, apa yang dikatakan pemiliknya? Ayahku berkata bahwa dia akan mengatur beberapa orang untuk membersihkannya di malam hari. Meskipun Jiasin tidak menyukainya, dia harus menunggu kedua pria itu bersaing di malam hari. Setelah pengurus rumah tangga mengeluarkan suara, dia dengan cepat mengatur seseorang untuk menyembuhkan Jiasin. Ketika malam tiba, Lin Tian dan batu suara berat ajaib datang ke tempat mereka mendaftar di siang hari setelah menerima berita tersebut. Saat ini, ada batas formasi tambahan, dan hanya pelamar yang bisa masuk. Oleh karena itu, Yu Lao, Xuan Hei dan yang lainnya hanya bisa menunggu di luar arai yang transparan, sehingga situasi di dalam dapat dilihat di luar. Begitu banyak orang? Ketika iblis melihat sekelompok orang di dalam, dia menjadi penasaran. Lin Tian melirik mereka dan menemukan setidaknya 500 orang dan berkata, memang cukup banyak. Tetapi ketika Lin Tian dan istrinya masuk, Jiasin muncul, dan ada pemimpin band. Saat ini, dua orang ini, satu adalah kursi roda, yang lain berjalan dan berputar. Tapi keduanya tersenyum melihat tampilan keduanya. Terutama pemimpin band bercanda, saya harap Anda bisa keluar dengan selamat setelah Anda masuk. Jiasin juga berkata kepadamu, saya harap kamu bisa segila kamu di siang hari. Jangan khawatir, yang pertama dan yang kedua harus menjadi milik kita. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Morgan Chong sambil tersenyum. Kedua talenta ini tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tidak peduli tentang mereka dan langsung memasuki barisan. Sihir berat harus mengejar dengan cepat, tetapi sebelum mulai membandingkan, sekelompok orang mengepung sihir berat dan Lin Tian. Satu gelombang dari mereka, geng Laut Biru di siang hari, melihat pedang biru menatap iblis dengan mata dingin. Jika bukan karena Nona Su di siang hari, aku akan menjatuhkanmu. Mo Chong tidak bisa menahan tawa dan berkata, tunggu, sebaiknya kalian semua berkumpul, kalau tidak itu membosankan. Orang-orang ini mendengar ejekan iblis Chong dan melintas satu persatu, sementara Lan Yidao mencibir, saya harap Anda bisa begitu bahagia nanti. Aku akan bahagia. Iblis tertawa, tetapi Lin Tian menemukan tempat untuk duduk diam. Morgan Chong juga mendekatinya dan menatap Lin Tian Dao. Tunggu sebentar, aku akan memberimu yang pertama, dan aku akan melakukan yang kedua. Biarkan. Itu bukan gayamu. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan iblis berkata dengan ragu-ragu, meskipun kita sudah lama tidak membandingkan, saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda pasti akan memenangkan tempat pertama, dan saya akan melakukannya. Jika Anda ingin bermain dengan mereka, Anda tidak akan melakukannya berdebat dengan mereka. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pusat gravitasi iblis kosong. Jangan tertawa seperti ini sepanjang waktu. Menakutkan. Lin Tian ingin menjawabnya. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab, bernama Lao Fei, pergi ke tengah barisan dan melihat semua orang. Apakah semua orang di sini? Orang-orang mengangguk, dan yang lain tidak sabar untuk mengatakan, mari kita mulai. Akan ada 3 token terbang di udara, dan kamu bisa bertarung satu sama lain atau bertarung sampai setengah jam kemudian. Siapa pemenang pertandingan malam ini, tahu? Jelas banyak orang sudah tahu, jadi mereka semua berkelompok. Misalnya, geng Laut Biru, sekelompok dari mereka melindungi pedang biru, siap membantunya mendapatkan tempat. Selain itu, ada banyak yang serupa, dan lelaki tua itu berkata setelah semua orang siap, oke, bersiaplah untuk memulai. Pada saat ini, orang-orang yang menonton perang di luar lebih bersemangat daripada yang di dalam, dan beberapa orang mulai bertaruh. Beberapa orang berpikir bahwa pedang biru akan menang, yang lain berpikir bahwa sihir berat akan menang. Bagaimanapun, kinerja Magic Heavy di siang hari sangat buruk. Tetapi pemimpin band di luar barisan bertanya, Tuan Jia, Anda mengatakan bahwa ayah Anda telah mengatur beberapa ahli yang kuat. Apa sajakah itu? Orang-orang ini berasal dari suku bayangan air. Saya tidak tahu siapa mereka. Saya tidak tahu sampai mereka menunjukkan roh kudus mereka. Kata Jia Xin Xiao. Mendengar suku bayangan air, pemimpin band menarik napas. Ayahmu sangat kuat sehingga dia bisa mengundang orang-orang ini. Jia Xin berkata dengan bangga, tentu saja, keluarga Jia saya, kakek saya, tetapi yang lebih tua dari salah satu dari 10 liga utama, siapa yang tidak memberikan wajah? Band ini tinggal untuk waktu yang lama dan berkata, tunggu sampai orang besar ini meninggal. Omong kosong, dia harus mati. Kata Jia Xin. Pada saat ini, permainan dimulai, sihir berat di sekitar banyak orang, dan Lin Tianpan duduk di sana, seolah dilupakan. Dalam adegan ini, orang-orang di luar barisan tertawa, lihat, orang ini telah dilupakan. Dikatakan bahwa dia hanya memiliki 300.000 jalan napas, yang terlalu lemah untuk diancam. Ya, 300.000 jalan napas. Bagaimana saya bisa mendapatkan tokennya? Tidak hanya orang-orang di luar arai, tetapi juga mereka yang berada di arai, bahkan jika pengepungannya berat, jangan menganggap serius Lin Tian. Hanya Xuan Hei di luar barisan yang bergumam, Tuanku, saya benar-benar mempromosikan keadaan bermain babi dan memakan harimau secara ekstrim. Yu Lao juga tahu bahwa Lin Tian mengerikan, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Tepatnya, semua orang menganggapnya transparan. Bahkan lelaki tua itu bergumam, mengapa dia harus datang untuk bergabung dengan pesta.
Dan Kapten Merah melihat ini dan berkata, dia pandai mengatur, tetapi dalam pertarungan ini, dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai umpan meriam. Sementara semua orang membicarakannya, iblis berat itu bingung dan menatap Lin Tian. Kamu juga bisa menginstalnya. Kamu bermain. Lin Tian tersenyum, dan pedang biru telah melepaskan Roh Kudus, yang merupakan bayangan pedang yang melayang di atas pedang biru. Dao ini juga melepaskan 4 lapisan cahaya biru. Itu adalah roh bintang 4, dan itu adalah serangkaian Dao. Ketika Dao biru memegang pedangnya, kekuatan Roh Kudus untuk memberkatinya sangat kuat, yang membuat pedangnya berdengung, dan dia ingin segera keluar. Namun, iblis menatap pisau itu dan berkata, ayolah. Pada saat ini, pisau pedang biru terbang keluar, dan kecepatannya sangat cepat. Iblis memukulnya dengan tinju yang berat, dan pisaunya bertabrakan dengan tinju. Ada kilatan cahaya bintang di udara, lalu pisaunya dipukul, dan iblis mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, ada sedikit darah di tangan kanannya, tetapi segera sembuh. Ketika penonton melihat adegan ini, mereka menarik napas satu persatu, sementara Ben tumbuh dan memarahi, tidak apa-apa. Jangan khawatir, orang-orang dari suku Shuing bahkan belum mulai. Jia Xin itu menenangkan. Pemimpin band itu ramah, tetapi pisau biru itu menatap iblis dengan dingin, ini baru permulaan. Kemudian, pedang biru membuat lebih banyak bayangan pedang, dan iblis itu membagi banyak bayangan. Pedang biru tidak bisa membunuh iblis itu sama sekali. Dia sangat marah sehingga dia berkata, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menghindar? Aku bersembunyi. Ini taktik. Apa yang Anda ketahui? Setelah sihir berat selesai, dia mulai bertarung, dan pisau biru itu gila untuk dilawan. Orang-orang geng Laut Biru lainnya telah mengambil tindakan untuk menyerang sihir berat bersama-sama, dan sihir berat memiliki bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang memungkinkannya untuk melawan banyak orang di dunia pertama perang. Orang-orang di luar barisan bersemangat, dan banyak orang terkesan dengan iblis. Kapten Merah menghela nafas, mengerikan. Kepala Ben semakin cemas, mengapa orang-orang dari suku Shuing tidak bergerak? Jangan khawatir. Jia Xin terus menenangkan, sementara pemimpin Ben harus bertahan. Pisau biru itu bertahan selama 1/4 jam, dan sangat tertekan setelah tidak dapat melihat berat iblis. Namun, pedang biru menemukan Lin Tian duduk di sana, jadi dia berlari ke Lin Tian dan meletakkan pedang di leher Lin Tian. Kemudian dia mencibir iblis, jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Iblis berhenti lagi, dan semua orang tertarik dengan pemandangan ini. Ketika kami melihat bahwa Lan Yidao mengancam iblis dengan Lin Tian, beberapa orang membencinya, sementara yang lain berpikir itu adalah cara yang baik. Tapi Xuan Hei berkata tanpa daya, aku mencari orang yang salah. Tetapi pemimpin Ben dan Jia Xin sangat senang, dan mereka semua bersorak. Su Jing, yang berada dalam kegelapan, takut akan kecelakaan Lin Tian, dan mulai khawatir. Jika dia mati, dia tidak akan bisa menyelamatkan tuanku. Orang tua menghela nafas tak berdaya, lagi pula, atau tidak bisa bersembunyi. Namun, iblis banyak tertawa dan tertawa, yang membuat orang bertanya-tanya apa yang mereka tertawakan. Secara khusus, pisau biru itu melotot, teman-temanmu telah ditangkap olehku, kamu masih tersenyum? Jika kamu bisa memotongnya sampai mati, aku akan belajar darimu. Namun, iblis tiba-tiba mengatakan sesuatu yang lucu. Beberapa orang tertawa, orang ini, apakah anggur di siang hari masih terjaga? Beberapa orang berpikir iblis terlalu gila, tetapi pemimpin band berkata sambil tersenyum, jika orang ini ingin menyelamatkan, sudah terlambat. Sudah pasti terlambat. Jauh sekali. Jia Xin itu juga berpikir bahwa iblis tidak mungkin menyelamatkan Lin Tian. Tetapi semua orang salah paham tentang sihir yang berat, terutama ketika pisau biru itu masih menghadap kepala Lin Tian dan mengancam sihir yang berat. Apakah menurutmu kamu lebih cepat dariku? Apa? Apakah Anda pikir saya akan menyelamatkannya? Iblis yang berat itu malah berkata sambil tersenyum, dan membirukan pisau menatap, dia adalah temanmu, maukah kamu menyelamatkannya? Dia temanku, tapi aku akan memberitahumu bahwa dia jauh lebih mengerikan dariku, dan dia sangat pandai berakting. Mereka mengira iblis itu untuk menakut-nakuti Lan Yidao, dan Lan Yidao bahkan lebih ganas. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menurunkan pedang? Sebaiknya kau membunuhnya. Kalau begitu aku akan menganggapmu sebagai guruku. Pedang biru itu setengah marah, tetapi Su Jing sedang terburu-buru karena dia takut Lin Tian akan dibunuh oleh iblis. Iblis memandang pedang biru dan berkata sambil tersenyum, cepat, atau jangan buang waktu. Lan Yidao bersenandung, mengeluarkan jimat, menempelkannya ke Lin Tian, dan kemudian menatap iblis dan berkata, saya sudah menempelkan jimat untuknya. Pengontrol? Kejahatan berat tertegun undeh senyum aneh. Lan Yidao berkata dengan bangga, ya, dengan pengontrol ini, saya dapat melakukan apapun yang saya ingin dia lakukan, jadi sebaiknya Anda tidak memprovokasi kesabaran saya, atau saya akan membiarkan dia bunuh diri di depan Anda. Kalau begitu biarkan dia membunuh satu untuk mencoba, dan aku ingin melihatnya bunuh diri, kata Morgan sambil tersenyum. Orang-orang di luar barisan, setelah melihat sihir berat itu masih begitu tenang saat ini, mengagumi keberaniannya satu persatu, dan pemimpin band bertanya-tanya, apakah orang ini tidak takut dengan kematian yang itu?
Tapi Jiasin berkata, mungkin orang itu sama sekali tidak memperlakukan sampah ini sebagai teman, jadi dia tidak peduli dengan hidup atau mati. Itu juga benar. Pemimpin band berpikir itu masuk akal. Tidak hanya itu, yang lain juga berpikir bahwa sihir berat mungkin bukan teman sejati Lin Tian, atau sihir berat tidak ingin orang membersihkan Lin Tian. Tapi Yidao Biru berpikir bahwa Iblis Chong ingin membingungkan dirinya sendiri dan tidak membiarkannya berurusan dengan tangan Lin Tianxia. Jadi dia bersenandung, katakan, aku tidak akan ditipu olehmu. Kalau begitu lakukan, jangan bicara omong kosong. Iblis tidak sabar, dan Yidao Biru berkata, oke, aku akan mengendalikannya sekarang. Selesai mengatakan, biru pisau untuk hutan tatanan dunia cara, Anda, diri memukul diri sendiri satu telapak tangan. Semua orang tahu bahwa Lin Tianxong akan dikendalikan oleh pedang biru jika dia memiliki karakter kontrol pedang biru. Bagaimanapun, Lin Tianxong terlalu lemah. Tapi saat berikutnya, semua orang melihat pemandangan kaget. Lin Tian menamparnya, dan targetnya adalah pisau biru. Sebagai pisau biru, dia tidak siap. Dia ditutupi di tempat, dan kemudian seluruh orang jatuh ke tanah. Adegan itu sunyi, terutama geng samudra biru itu, satu persatu, menatap. Iblis yang berat kemudian tertawa dalam hal itu, aku berkata, kamu mengendalikannya, adalah hal yang mustahil. Lan Yidao bangkit dan menatap Lin Tian dengan marah. Aku tidak bisa membawanya, dan aku tidak bisa mengambil 300.000 limbah jalan napasmu. Selesai berkata, biru pisau di tangan gelombang, pisau keluar, targetnya adalah Lin Tian. Orang-orang berpikir, Lin Tian sangat lemah, dia akan dibunuh oleh pedang ini. Siapa yang tahu pedang itu tetap di depan Lin Tian. Ini. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Mo Chong menggoda Lan Yidao, kamu benar-benar mencari orang yang salah. Lan Yidao tidak percaya dan terus mengendalikannya, tetapi tidak bisa bergerak maju, yang membuat Lan Yidao memarahi. Tetapi saat ini Lin Tianxin berpikir untuk bergerak. Pisau itu terbang ke Lan Yidao, dan kemudian mulai jatuh. Lan Yidao kaget. Dia segera menghindari pisaunya. Kemudian semua orang melihat bahwa pisau itu mengejar Lan Yidao, dan Lan Yidao sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan langsung memukuli pisaunya. Akhirnya, dia menatap Lin Tian dengan marah, kamu ingin mati? Kemudian, orang-orang melihat bahwa pedang biru menggumpalkan sihir, dan sihir umum hanya memiliki 1/10 dari efeknya di sini. Oleh karena itu, ketika bilah biru membuat bayangan bilah dan jatuh di depan Lin Tian, tubuh Lin Tian hanya berayun sedikit untuk menghindari bayangan bilah. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan 300.000 jalan napas dan bahkan pada tahap selanjutnya dari pendakiannya bisa bergerak begitu cepat. Namun, Morchen bercanda, jika kamu menyerangnya, lebih baik menyerangku. Saya tidak percaya. Pisau biru itu marah, lalu menyerang lagi, tetapi iblis tidak bisa melihatnya lagi. Dia berteriak kepada Lin Tian, berhenti bermain, dan perbaiki dia dengan cepat. Orang-orang berpikir bahwa iblis menakuti orang-orang itu, dan orang-orang laut biru itu berpikir apakah akan membantu pedang biru. Pisau biru sangat gigih, di dalam hati juga dimarahi gelap, aku tidak bisa mengambil iblis itu, masih tidak bisa membawamu limbah ini. Tapi tidak peduli apa hasilnya, serangan pedang biru tidak bisa menyentuh Lin Tian. Hal ini membuat orang-orang di luar barisan tidak bisa melihat ke bawah, sementara Kapten Merah berseru, tanpa diduga, kecepatannya sangat cepat. Tidak hanya pemimpin Hong, tetapi juga Su Jing sedikit terkejut. Saya pikir dia lemah dalam kultivasi. Saya tidak menyangka dia bisa begitu cepat tanpa Roh Kudus. Tetapi pemimpin band bertanya-tanya, Tuan Jia, pil jenis apa yang Anda minum? Bisakah bergerak begitu cepat? Jia. Xin masih berkata, tidak peduli seberapa ganasnya dia, akan ada suku Shuiying, jadi jangan khawatir. Itu juga benar. Pemimpin band merasa lega, dan geng Laut Biru dalam barisan itu tidak tenang, terutama pedang biru tidak bisa melihat Lin Tianho, dan berteriak kepada geng Laut Biru, kamu datang bersama. Tapi orang tuai dari Laut Biru gang memandang iblis berat. Bagaimanapun, mereka mengepung iblis dengan berat. Jika mereka keluar untuk menyerang Lin Tian saat ini, iblis berat akan keluar dari perangkap. Tetapi iblis tertawa dan berkata, pergilah, tinggalkan aku sendiri. Kerumunan saling memandang, dan iblis tertawa lagi dan berkata, sungguh, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan dengannya. Kata-kata Magic Heavy membuat orang-orang gang Laut Biru meragukannya, jadi mereka semua keluar dari kandang, dan Magic Heavy tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, Lindi, ayolah, biarkan aku melihat kekuatanmu. Kamu benar-benar tidak ada hubungannya. Lin Tian tidak punya pilihan selain tucau beban ajaib ini, dan iblis itu berat hei cara, biarkan semua orang melihat keahlianmu, mereka meremehkanmu. Aku akan menggunakan keahlianmu. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan kemudian semua orang melihat Lin Tian melemparkan bayangan ajaibnya. Kerumunan itu kaget. Beberapa orang berkata, apakah dia juga seorang pembudidaya iblis? Apakah dia kultivasi ketiga dari makhluk abadi dan iblis? Semua orang terkejut. Bagaimanapun, seni bela diri abadi atau sihir adalah yang terpanjang untuk dilihat.
Jika Anda ingin melihat 3 jenis seni bela diri bersama, sulit untuk dilihat, atau bahkan tidak mungkin. Tapi Lan Yidao menatap Lin Tiandao, bunuh dia untukku. Satu persatu, orang-orang dari Gang Laut Biru menembak. Tanpa diduga, Lin Tian menghilang dan muncul kembali dalam bayangan, seperti bayangan yang tidak bisa dipadamkan sepenuhnya. Orang-orang Geng Laut Biru itu menjadi gila, tetapi sihir berat menertawakan Lin Tian dan berkata, "Kalian, bisakah kamu menggunakan keahlianmu sendiri? Aku khawatir mereka akan mati begitu aku pandai dalam hal itu." Lin Tian kalimat, tetapi menarik banyak orang tucau. Anak ini gila. Kurasa dia tidak bisa melakukan apapun selain menghindar. Tidak juga. Seberapa kuat seseorang dengan 300.000 saluran udara dapat menyakiti orang? Iblis tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lihat, Lindi, semua orang tidak percaya. Apakah kamu tidak menunjukkannya?" Lin Tian tidak memperhatikannya, dan bilah biru itu berkata, "Setelah 1 jam, permainan selesai. Apakah kamu membuang-buang waktumu?" 1 jam? Ini masih pagi. Lin Tian sangat tenang, tetapi pisau biru itu tidak tenang, dan kemudian menggunakan jalan napas, dan kemudian telapak tangan di udara, berniat menyerang Lin Tian. Tapi begitu banyak bayangan, dia hanya bisa menangani 1. Ini membuat biru 1 pisau marah mengaum, gunakan jaring. Pada saat berikutnya, orang-orang ini menggunakan jaring ikan untuk menangkap bayangan Lin Tian dan Buddha bersama-sama. Tanpa diduga, jala keluar, berguling-guling, dan akhirnya jaring orang-orang ini sendiri. Lan Yidao terlihat konyol, dan orang-orang di dalam dan di luar barisan juga ditutup matanya. Lin Tian melihat satu-satunya Yidao biru yang tidak terjaring. "Apakah kamu ingin masuk dan mencobanya?" Mendengar ini, Lan Yidao berkata dengan marah, "Kamu. Ayo, sama-sama." Lin Tian mengontrol jaring, memperbesarnya, dan kemudian menjaring pedang biru. Di sini, semua orang dari Geng Laut Biru adalah terjaring, dan mereka adalah senjata ajaib mereka sendiri. Orang-orang di dalam dan di luar barisan agak sulit dipercaya, dan iblis kembali ke Lin Tian dan berkata, "Kalian, kapan kamu bisa mengendalikan senjata sihir orang lain dengan begitu luar biasa? Itu hanya senjata ajaib kontrol. Ini bukan masalah besar." Lin Tian mengambil kembali bayangan itu, dan kemudian memulihkan dirinya sendiri. Tapi di mata semua orang, itu luar biasa, dan Yidao biru yang terperangkap tidak mau berjuang dan mengaum, "Nak, tunggu aku tidak akan membiarkanmu pergi." Lin Tian memandang iblis dan berkata, "Terserah kamu. Saya tidak ingin tidak ada tantangan." Iblis terlalu malas untuk memulai, dan kemudian sekelompok orang datang. Orang-orang ini tampaknya biasa-biasa saja, tetapi ketika mereka melepas mantel mereka satu persatu, mereka menunjukkan tubuh mereka yang tembus cahaya. Tidak hanya itu, kemudian seluruh orang itu seperti bayangan air transparan, berkedip di sana, dan orang-orang di tempat kejadian berseru, "Orang-orang dari suku bayangan air. Mengapa mereka datang ke permainan?" Beberapa orang bahkan lebih takut untuk menyalurkan. Tapi Lan Yidao sangat bersemangat. Itu berasal dari suku Shuing. Di luar Jiasin melihat orang-orang suku bayangan air dan tersenyum, akhirnya. Namun, sihir berat menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Orang-orang ini tampaknya lebih menyenangkan." Lin Tian tidak tertarik. Sebaliknya, dia menemukan tempat untuk duduk. Orang-orang dari suku Shuing itu penuh dengan ki. Pemimpin memegang pedang air, yang sangat aneh, seperti air, tetapi bisa berubah menjadi pedang dan memegangnya di tangannya. "Apakah Anda tahu siapa saya?" Orang itu menatap iblis dengan cara dingin yang berat, dan iblis yang berat tetapi tersenyum dan berkata, "Siapa kamu? Ada apa denganku?" Pria itu berkata dengan dingin, "Suku bayangan airku disebut pendekar pedang tercepat, pedang air mengambang." Pedang air mengambang 3 kata, biarkan kehadiran orang berseru, beberapa orang menyembah. "Ini, apakah desas-desus memiliki pedang air mengambang roh bintang 5? Ya, itu dia." Dikatakan bahwa teknik pedangnya luar biasa, dan pedang air itu dapat membunuh orang tanpa terlihat. Untuk sementara, semua orang mendiskusikan kekuatan pedang air mengambang. "Ini sedikit menarik," kata pedang air Morgan. Floating tetapi menatap iblis berat, "Yah, jangan bicara omong kosong denganmu." Setelah itu, orang-orang dari suku bayangan air menunjukkan roh suci dan sihir mereka satu persatu, dan kekuatan mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada Geng Laut Biru. Meskipun iblis hanya bisa melawan dan menyerang pada saat yang sama, pedang di pedang air mengambang sepertinya menghilang. Ketika pedang muncul kembali, Anda telah meninggalkan bekas darah pada iblis. Iblis berat melihat luka di tubuh tetapi menggerahkan, "Sepertinya aku harus menjadi gila lagi." Hanya melihat darah tubuh berat iblis mendidih lagi, maka seluruh orang cahaya darah berkelap-kelip, kecepatan dan kekuatan mendapatkan letusan besar. Tiba-tiba, iblis Chong ini bergegas ke beberapa suku bayangan air dan mengalahkan mereka semua. Orang-orang di ruangan itu menarik napas, beberapa menghela nafas, kekuatan yang mengerikan. Orang ini, bukannya terluka, malah menjadi lebih mengerikan. Pemimpin band sedang terburu-buru. Jiasin berkata, "Jangan khawatir, ada pedang air mengambang, dia tidak bisa menggulung angin dan ombak." Pemimpin band merasa lega.
Setelah iblis melukai sekelompok orang dengan serius, dia menatap pedang air yang mengambang dan berkata sambil tersenyum, "Teknik pedangmu benar-benar kuat, tetapi semakin terluka aku, semakin kuat aku." Pedang air mengambang berkata dengan dingin, "Kalau begitu aku akan menembakmu secara langsung." Selesai berkata, pedang itu keluar lagi, dan saat berikutnya, pedang ini terbang dari sisi wajah iblis berat. Jika bukan karena iblis berat menghindar dengan cepat, diperkirakan kepalanya akan jatuh. Magic Heavy sangat bersemangat, tidak terlalu keren untuk waktu yang lama. Orang-orang tidak menyangka bahwa sihir berat akan sangat bahagia, tetapi pedang air mengambang tiba-tiba berubah menjadi pedang air yang tak terhitung jumlahnya di udara. Tiba-tiba, seluruh udara penuh dengan pedang air, dan iblis mulai segera melemparkan bayangan sihirnya, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Lihat apakah kamu memiliki banyak pedang atau apakah aku memiliki banyak tubuh." Pedang air mengambang menatap iblis dan berkata, "Aku tahu siapa kamu adalah." "Oh, benarkah? Roh suci saya adalah naga mata laut bintang 5, dengan sepasang mata unik yang dapat melihat melalui Buddha." Selesai berkata, kepala pedang air mengambang itu memegang pedang, kuda laut kecil, ada sepasang mata dalam kedipan itu. Sihir berat berpikir bahwa pihak lain sedang bercanda, tetapi saat berikutnya, pedang air itu mengunci salah satu sihir berat, dan itu adalah sihir berat. Di tempat, pedang air ini mengenai Mai Chong satu persatu. Mai Chong mundur beberapa langkah berturut-turut, lalu mendengus dan seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya. Jia Xin dan yang lainnya sangat senang, dan mereka semua kagum, pedang Piao Shui benar-benar pantas menjadi ahli ilmu pedang pertama suku Shui Shui. Untuk sementara, semua orang mengira pedang air mengambang itu terlalu kuat, dan pedang air mengambang itu menatap iblis dan berkata, "Di mataku, keterampilan pemisahanmu tidak seperti apa-apa." Iblis menyeka lukanya lagi dan tersenyum, ini sedikit menarik. Kemudian, Morgan terus menjadi gila, dan momentumnya menjadi lebih kuat, dan orang-orang terkejut, bisakah itu lebih kuat? Jalan napas iblis berat itu mencapai ratusan juta sekaligus, dan ketika dia bergerak, dia sangat cepat. Ketika dia mencapai pedang air mengambang, dia memukulnya dengan satu tangan. Tapi telapak tangan ini benar-benar melewati tubuh lawan, seperti kepalan tangan di air, dan tinju itu terbenam di dalam air. Pedang air menyeringai, "Suku bayangan airku memiliki tubuh seperti air, jadi kamu tidak bisa memukulku dengan serangan semacam ini." Leng berat jahat berikutnya, pukulan lain, hasilnya sama, tinju sepenuhnya bagaimana satu sama lain. Iblis sedikit bingung, dan pedang air yang mengambang menatap iblis dan berkata, "Ya, sudah berakhir." Pedang-pedang air mengambang melewati leher iblis, dan iblis juga bukan orang bodoh. Dia dengan cepat mundur dari pedang yang lain, dan kemudian jatuh ke lintian dan berkata, "Ayolah, aku tidak bisa melakukannya." "Kapan kamu tidak bisa?" Lintian menertawakan iblis, dan iblis harus mengakui, beberapa orang di dunia, beberapa roh kudus hegemonik, dan tubuh, tinjunya tidak buruk, lebih menjijikkan. Lintian setuju dengan ini, dan pada saat yang sama tahu mengapa murid dan cucunya dihancurkan oleh orang-orang yang dibawa Tian Gu. "Ayo, kalian berdua." Pedang air mengambang tiba-tiba berkata, dan orang-orang dari suku bayangan air tertawa satu persatu. Adapun orang-orang di luar barisan, mereka berbicara tentang kekuatan pedang air mengambang, dan Jia Xin bahkan bercanda, dua orang mati bersama. Kepala Ben mengeluh, "Ya, pedang air mengambang ini sangat kuat." Namun, Iblis Chong menatap Lintian. "Hei, apakah kamu ingin pergi bersama? Nah, apakah kamu butuh dua? Bisakah kamu melakukannya?" Sihir berat memikirkan satu sama lain untuk melawan penampilan penasaran abadi, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Jangan lupa, ada metode jiwa yang bisa digunakan." Belakangnya mendengar ini, iblis segera berkata, "Aku akan mencobanya dulu. Kamu menungguku." Setelah itu, sihir berat padam lagi. Kali ini, orang-orang ingin tahu tentang apa yang dilakukan sihir penting, dan sihir berat berdiri di sana, dan kemudian satu mulut, satu bayangan sihir yang kuat keluar. Beberapa orang di barisan tidak bisa menahannya di tempat, lalu mereka merasa tidak nyaman memegangi kepala, sementara yang lain di luar barisan menarik napas. Tetapi pedang air mengambang berdiri pada saat itu dan berkata, "Saya memiliki senjata ajaib yang hanya mengontrol metode jiwa, jadi tidak mungkin bagi Anda untuk berurusan dengan saya dengan metode jiwa." Ketika iblis mendengar ini, dia segera kembali ke Lintian dan berkata, "Tidak mungkin. Kalau begitu kamu ingin aku pergi?" Iblis melihat mata Lintian dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu punya cara?" Ya, tapi aku hanya ingin tahu apakah kamu ingin aku pergi." Lintian tersenyum dan bertanya pada Mocong, yang lelah. "Aku lelah. Anda datang. Kalau begitu jangan ikut campur." "Ya, dengarkan kamu. Itu banyak." Iblis tertekan, lalu dia duduk untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan Lintian keluar. Ketika mereka melihat bahwa Lintian akan bertarung, orang-orang di luar barisan berteriak, "Nak, jangan mati." Ya, bahkan teman-temanmu, bahkan kamu. Saat ini, selain Xuan Hei, tidak ada yang optimis tentang Lintian, dan bahkan merasa bahwa Lintian rentan. Terutama pedang air mengambang menatap Lintian Dao, "Kamu terlalu lemah untuk layak mendapatkan pedangku."
Biarkan dia ikut denganmu. Tidak layak untuk pedangmu? Ya, pedangku hanya bertarung dengan para ahli. Kekuatanmu tidak sebanding dengan pertarunganku. Jadi kamu bisa mendiskusikannya dan berkumpul, jadi aku bisa bertarung. Pedang air mengambang itu dengan bangga. Melihat Lin Tian dibenci oleh pedang air mengambang, kebanyakan orang menerima begitu saja, karena kekuatan pedang air mengambang terlalu kuat. Umumnya, yang kuat tidak ingin melawan yang lemah. Tapi Lin Tian tersenyum pada pedang air yang mengambang. Apakah kamu tidak melakukannya? Tidak mungkin. Apakah Anda yakin? Lin Tian bertanya balik, dan pedang air mengambang berkata dengan percaya diri, tentu saja. Lin Tian mengangguk dan berkata, baiklah, Anda berdiri di sini. Aku akan menghancurkan tubuhmu. Terserah kamu. Pedang air mengambang itu sangat percaya diri dan sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Lin Tian menertawakannya, kalau begitu jangan bersembunyi. Aku akan bersembunyi. Anda bercanda. Pedang air mengambang ini bukan apa-apa, dan Lin Tian penuh tawa. Kemudian jantung es 10.000 tahun di benda langit Lin mulai bergerak, dan udara dingin di tubuhnya meledak. Inti es 10.000 tahun sebanding dengan mutiara dingin, jadi setelah teknik pembekuan Lin Tian, pedang air mengambang segera menjadi patung es. Orang-orang di tempat kejadian tampak konyol, tetapi Morcern sangat senang. Sekarang es. Orang-orang dari suku Shuing terkejut satu persatu, karena mereka paling takut dibekukan menjadi es, tetapi sekarang Lin Tian, sampah di mata mereka, melakukannya. Tidak hanya orang-orang ini, pedang air mengambang itu lebih bingung. Wah, kamu. Jika kamu ingin bersembunyi sekarang, kamu tidak bisa melakukannya. Lin Tian menertawakannya, lalu mengambil telapak tangan di udara. Patung es itu dipukul dan terbang keluar. Boom, satu lengan patah, yang berarti pedang air mengambang kehilangan satu lengan. Suku bayangan air lainnya bergegas menyelamatkan pedang air mengambang dari es. Tetapi ketika es menghilang, salah satu lengannya hilang, yang membuatnya menggertakkan giginya, bunuh dia untukku. Iya. Orang-orang dari suku Shuing itu menyerang dengan liar, tetapi Lin Tian masih melakukan hal yang sama, dan semuanya membeku menjadi patung es. Ini langkah yang bagus. Jiasin terlihat jelek, dan pemimpin band berkata dengan tergesa-gesa, apa yang harus saya lakukan sekarang? Jiasin juga ingin tahu, tetapi orang-orang di luar barisan membuka mata mereka satu persatu, dan tidak percaya bahwa Lin Tian telah memecahkan keterampilan orang-orang suku Shuing dengan begitu mudah. Pedang air mengambang yang berdiri di sana bahkan lebih ingin membuang pedangnya sendiri, berniat untuk membunuh Lin Tian secepat mungkin. Lin Tian bergoyang dan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kamu mengatakan kamu tidak bisa menggunakan pedang? Di hadapan sarkasme Lin Tian, pedang air mengambang itu menatap, wah, aku ceroboh sekarang, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan sekarang. Selesai berkata, pedang air mengapung dan Lin Tian menjaga jarak tertentu, tidak berani mendekatinya, dan pedang itu terbang ke udara dan berubah menjadi pedang air yang tak terhitung jumlahnya, seperti hanya berurusan dengan iblis yang berat. Lin Tian tersenyum dan berkata, pedangmu juga terhidrasi. Ini hidrasi, benar, tapi itu cukup untukmu. Pedang air mengambang itu dengan percaya diri, lalu pedang itu terbang satu persatu masa lalu, tujuannya adalah Lin Tian. Lin Tian tersenyum, dan kemudian pedang membeku di udara. Ketika mereka sampai di depan Lin Tian adalah penguasa segala sesuatu. Mereka jatuh ke tanah satu persatu, dan kemudian berubah menjadi es. Semua orang tercengang, dan Lin Tian menatap pedang air yang mengambang. Apakah kamu masih di sini? Jantung pedang air mengambang mengejutkan daging untuk melompat, karena dia tidak pernah memikirkan pria yang rendah hati, tiba-tiba begitu mengerikan. Iblis berat kemudian tertawa, biarkan kamu menertawakannya satu persatu, sebenarnya dia yang paling mengerikan. Jika iblis mengatakan ini lagi sebelumnya, itu akan ditertawakan oleh semua orang, tetapi sekarang tidak ada yang berani tertawa, karena kemampuan Lin Tian benar-benar mengerikan. Bahkan Su Jing menghela nafas, dia sangat baik. Tidak hanya Su Jing, tetapi Kapten Merah juga gila. Aku tidak berharap keterampilan lain menjadi lebih kuat karena dia hanya arai yang baik. Jiasin itu tidak berdamai, sial, bagaimana orang ini bisa memiliki kemampuan ini? Pemimpin band, apalagi, telah meneriakkan segala macam hal, sementara pedang air mengambang mundur selangkah demi selangkah, dan kemudian berkata kepada Lin Tian, biarkan orang-orangku pergi. Katakan, mengapa saya harus membiarkan Anda membunuh kami? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pedang air mengambang buru-buru berkata, aku dipercayakan oleh orang lain untuk memulai denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang bertanya-tanya apakah itu keluarga tulang, dan Jiasin terlihat jelek. Tapi Lin Tian tersenyum pada pedang air mengambang dan berkata, kamu dipercayakan? Siapa? Tidak bisa mengatakan. Pedang air mengambang itu tidak mengatakan, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, maka aku harus mulai. Lin Tian melemparkan bayangan ajaib dan kemudian membekukannya. Pedang air mengambang tidak bisa mundur sama sekali. Itu membeku di sana di tempat. Orang-orang tidak menyangka pedang Piao Shui begitu terperangkap oleh Lin Tian. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin hidup? Tentu saja.
Pedang air terapung sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata, "Kalau begitu katakan padaku dengan siapa kamu dipercayakan." Orang-orang juga ingin tahu apakah itu keluarga tulang atau bukan, dan pedang air yang mengambang itu panik dan berkata, "Ini keluarga Jia." Mendengar keluarga Jia, semua orang terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara. Adapun iblis, dia melihat pedang air mengambang dan berkata, "Bekerja untuk orang lain, kan? Kami melakukannya untuk wajah Jia Chang juga." Untuk bertahan hidup, pedang Piao Shui mengatakan segalanya. Tapi Jiasin sedang terburu-buru. "Apakah ada bukti? Jangan menghina kami." Orang-orang menatap Jiasin dengan aneh, tetapi Jiasin tidak mengakuinya. Adapun Piao Shui, ada berbagai macam pertengkaran. Semua orang menyaksikan seolah-olah mereka sedang menonton drama, sementara kamar mayat pergi ke beberapa orang dalam barisan untuk mencari 2 token. Mereka yang mengambil token itu takut ketika mereka melihat sihir berat itu ketakutan. Mereka dengan cepat menyerahkan 2 token, dan kemudian sihir berat memberi Lin Tian sepotong token dan berkata sambil tersenyum, "Oke, sudah selesai." Lin Tian pergi ke satu sisi dan duduk, menunggu waktu tiba, tetapi pedang air tidak mengecewakan Lin Tian. Dia terus berdebat dengan Jiasin, berharap untuk menarik rahmat Lin Tian. Orang-orang yang hadir tidak menyangka bahwa ahli ilmu pedang yang kuat akan bersumpah di sini saat ini. Untuk sementara, kita semua tidak mau menerima bahwa seseorang dari suku bayangan air akan menjadi seperti ini. Dengan cara ini, itu berlangsung hingga akhir jam, ketika sampah masuk, hasilnya diumumkan, dan 3 orang yang mendapat token pergi ke tempat berikutnya. Sebelum Lin Tian pergi, api keluar untuk melepaskan ikatan orang-orang ini, dan mereka takut untuk pergi. "Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Orang-orang ini tidak membutuhkan bantuan kita, bahwa Jia Chang Lao manapun akan merepotkan mereka." Lin Tian berkata sambil tersenyum. "Anda sebaiknya pintar," katanya. "Ini bukan kecerdasan, itu kekuatan. Bukankah kamu bermaksud mengatakan bahwa kamu lebih baik dariku?" Iblis itu berat untuk dibenci membaca jalan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bukan. Ya, kamu menang kali ini." Iblis tertekan, dan Xuan Hei dan Yulao datang untuk memberi selamat padanya. Jiasin dan Kepala Band pergi dengan marah, sementara Kapten Merah juga pergi dalam diam. Su Jing naik dan bertanya, "Apakah ada waktu sekarang? Saya harus melihat kapan pertandingan berikutnya." Lin Tian melihat token di tangannya dan berkata, "Su Jing harus berkata, lalu ketika kamu tahu waktu, datanglah ke pub dan temukan aku. Aku akan menunggumu." Selesai berkata, Su Jing berbalik untuk pergi, dan iblis memandang Lin Tian sambil tersenyum, "Gadis kecil ini, tertarik padamu. Aku bilang dia meminta bantuanku." Lin Tian berkata tanpa daya,